Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika, masih mengenai himpunan, yaitu bagian keempat. Yang kemarin telah kita sampaikan materi himpunan, yaitu himpunan bagian pertama, kedua, ketiga. Yang terakhir kemarin adalah tentang himpunan bagian. Nah, untuk kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi bagian keempat, yaitu tentang operasi himpunan. Anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari dalam operasi himpunan? Yang pertama nanti akan kita bicarakan tentang irisan himpunan atau intersection. Yang kedua nanti ada gabungan himpunan atau union. Ketiga adalah komplement himpunan. Yang keempat nanti terakhir adalah tentang selisih himpunan atau different. Anak-anakku sekalian, mari kita langsung saja kita lanjutkan kepada irisan himpunan. Apa itu irisan himpunan? Jika kita memiliki dua himpunan A dan B, maka irisan himpunan A dan B bisa ditulis dengan menggunakan lambang seperti ini. A irisan B. Nah, apa hasil dari dua buah himpunan yang dilakukan operasi irisan terhadap dua himpunan tadi? Hasilnya adalah himpunan baru yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Sehingga untuk mempermudahnya, contoh satu kamu perhatikan. Diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7, 9, himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 6, 8, sedangkan himpunan semestanya S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka dari himpunan A dan himpunan B kita teliti, ada anggota yang sama, yaitu di himpunan A ada 3, di himpunan B juga ada 3. Kemudian juga ada di himpunan A ada 5, di himpunan B ada anggota juga 5. Maka ada dua himpunan, ada dua anggota yang sama. Maka kemudian karena 3 anggota dari A, 3 juga anggota dari B, 5 anggota A, 5 juga anggota B, maka kemudian kalau kita lihat diagram Venn-nya, maka himpunan A dan B beririsan atau berpotongan, sehingga lingkaran atau kurva dari himpunan A dan himpunan B berpotongan. Nah, untuk mengisikan diagram Venn pada permasalahan irisan himpunan ini, maka kita bermula dari angka anggota 3 dan 5. Perhatikan sebuah contoh ini. Angka 3 karena ada di A dan ada di B, angka 5 juga begitu ada di A dan B, maka posisi angka 3 dan angka 5 berada di dalam lingkaran A, juga sekaligus berada di lingkaran B, sehingga yang saya beri tanda blok merah inilah hasil dari operasi himpunan A dan B dengan operasi irisan. Maka ditulis A irisan B adalah sebuah himpunan yang anggotanya 3, 5. Dengan cara yang sama, dengan melihat diagram Venn ini, bisa juga kita perhatikan bahwa bagaimana jika dibalik, bukan A irisan B tetapi B irisan A. Kalau B irisan A, itu maknanya sama saja, yaitu bahwa B irisan A itu adalah sebuah himpunan baru yang anggotanya berada di B sekaligus berada di A. Maka tidak lain dan tidak bukan, anggotanya adalah 3 dan 5.
Maka dari operasi pertama ini, A irisan B didapatkan 3 dan 5, sedangkan B irisan A juga hasilnya adalah himpunan anggotanya 3 dan 5, maka kesimpulannya A irisan B sama dengan B irisan A. Sehingga pada operasi irisan himpunan berlaku sifat komutatif. A irisan B sama dengan B irisan A. Demikian anak-anak untuk irisan himpunan. Kita lanjutkan yang kedua tentang gabungan himpunan atau union. Jika ada himpunan A digabung dengan himpunan B, maka tulisannya seperti ini, A union B. Apa A union B itu? Adalah sebuah himpunan baru yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota B. Sehingga yang dituliskan dalam himpunan A union B adalah seluruh anggota A ditambahkan dari anggota B. Sebuah contoh, himpunan A anggotanya 23579, B 13568, semestanya adalah 1 sampai 9. Maka untuk mencari hasil dari A gabungan B, himpunan A dan himpunan B anggotanya dicampur menjadi seperti ini, ditulis seluruhnya seperti ini. Kemudian ada beberapa anggota himpunan yang sama. Di sini ada angka 3, ini juga ada. Ini ada 5 dan ini 5, maka cukup ditulis sekali saja. Sehingga angka 3 dan 5 ini kita hilangkan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Anggota dari A digabung dengan himpunan B, ya, hasilnya adalah seluruh yang ada di lingkaran A ditambah dengan seluruh yang ada di lingkaran B. Nah, angka 3 dan 5 masuk di A dan B cukup ditulis sekali. Sehingga, nah, yang saya blok warna merah inilah hasil dari gabungan A dengan himpunan B. Sehingga A union B hasilnya adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita balik dari prosesnya dari sebelah kanan yaitu B union A, maka tetap hasilnya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi daerahnya yang berwarna biru ini. Sehingga kesimpulannya dari pekerjaan kita pada contoh nomor 1 ini didapatkan bahwa A union B sama dengan B union A. Berarti pada operasi gabungan himpunan juga berlaku sifat komutatif. Yang ketiga, anak-anak sekalian, kita lanjutkan yaitu tentang komplement himpunan. Jadi yang pertama sudah yaitu irisan himpunan, kedua adalah gabungan himpunan, yang ketiga adalah komplement himpunan. Komplement dari himpunan A ditulis seperti ini, AC, A pangkat C. Komplement himpunan A ditulis A pangkat C. Nah, apa A pangkat C ini? Yaitu himpunan baru yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta dan bukan anggota himpunan A. Dan bukan anggota himpunan A, berarti di luar himpunan A. Sebuah contoh. Diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7, 9 dan semestanya 1 sampai 9, maka anggota dari komplement himpunan A ini adalah dari himpunan S. Tetapi yang ada di A, contohnya ini 2, ini kita hilangkan. 3 juga tidak kita pakai.
5 juga tidak kita gunakan, 7 ada di A, berarti bukan anggota dari komplement, 9 ada di A, maka 9 juga bukan anggota dari himpunan komplement. Sehingga hasil dari komplement himpunan A adalah yang belum saya coret ini, angka 1, 4, 6, 8. Perhatikan diagram Venn-nya agar lebih jelas. Ini adalah himpunan A, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 9. Karena himpunan S-nya adalah 1 sampai 9, maka angka 1, 4, 6, 8 ada di luar dari lingkaran A. Kemudian mana daerah dari komplement himpunan A? Daerahnya yang saya blok berwarna merah. Sehingga blok saya yang berwarna merah ini ada angka 1, ada angka 4, angka 6, dan angka 8. Maka 1, 4, 6, 8 itulah anggota dari himpunan A komplement. Lanjut anak-anak sekalian tentang selisih himpunan atau yang terakhir dari operasi himpunan ini. Selisih himpunan A dan B ditulis A min B atau A negatif B. Selisih A dan B itu adalah sebuah himpunan baru dari A dan B yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Jadi A selisih B itu adalah himpunan baru yang anggotanya berasal dari himpunan A dan bukan anggota dari B. Sehingga nanti kalau ada anggota himpunan A yang berada juga di himpunan B, ini kita coret atau kita tidak gunakan sebagai hasil dari operasi himpunan selisih ini. Sebuah contoh yang sederhana. Ada diketahui dua himpunan yaitu A dan B. Dan himpunan S. Himpunan A-nya 2, 3, 5, 7, 9. Himpunan B-nya 1, 3, 5, 6, 8. Anggota selisih himpunan A dan B atau A min B. A min B. Ini adalah berasal dari anggota A. Berarti berasal dari 2, 3, 5, 7, 9. Tetapi kita teliti, adakah angka 2, 3, 5, 9, 7, dan 9 ini ada di dalam B? Maka setelah kita teliti, ya, ada angka 3 di B, maka angka 3 yang di A tidak kita gunakan sebagai hasil. Ada angka 5 juga tidak kita gunakan. Sehingga setelah kita coret angka 3 dan 5, maka yang menjadi anggota himpunan selisih A min B adalah angka yang belum saya coret, yaitu 2, 7, 9. Kalau kita lihat diagram Venn-nya, anak-anak, biar agar lebih jelas, ini adalah himpunan A, ini himpunan B, berpotongan, kemudian kita isikan. Nah, yang saya blok merah inilah merupakan daerah selisih himpunan A, B, atau A min B. Sehingga A min B adalah himpunan yang anggotanya 2, 7, 9. Bagaimana kalau kita balik? Tadi kita sudah temukan A selisih B, A min B. Sekarang kita balik. B min A atau B selisih A. B min A, maka yang kita kerjakan adalah seperti pada pekerjaan A min B yang di atas ini. Tetapi yang menjadi dasar bukan himpunan A, tetapi himpunan B. Sehingga himpunan B itu anggotanya ada 1, 3, 5, 6, 8. Karena 3 dan 5 ini berada di dalam A, maka 3 dan 5 ini tidak kita pakai sebagai hasil dari B min A. Perhatikan daerahnya
Nah, daerahnya yang ini, yang biru kebiru-biruan ini, ya daerahnya. Sehingga operasi B min A hasilnya adalah angka 1, 6, 8. B min A hasilnya adalah 1, 6, 8. Yaitu himpunan yang anggotanya 1, 6, 8. Anak-anak sekalian, perhatikan yang di atas tadi kita sudah peroleh A min B, ketemunya adalah himpunan anggotanya 279. Sedangkan pada bagian bawah ini kita mencari hasil dari B min A, atau kita balik dari A min B, sekarang B min A. Hasilnya ternyata himpunan yang anggotanya 1, 6, 8. Maka hasil dari A min B dengan B min A ini tidak sama. Ya, tidak sama. Sehingga pada operasi selisih himpunan tidak berlaku sifat komutatif. Anak-anak sekalian, untuk memperjelas dari penjelasan Pak Guru, maka marilah kita perhatikan, kita coba untuk berlatih soal. Soal pertama, diketahui himpunan A anggotanya adalah BERKAT. Himpunan B anggotanya CERDAS. Sedangkan semestanya adalah ABCDEFKRSTUV. Maka pertanyaannya, tentukan A irisan B, A union B, A komplement, B komplement. Tentukan A min B, tentukan berapa B min A. Mari kita kerjakan dulu dua pertanyaan pertama, yaitu A dan B. Jawabannya, perhatikan diagram Venn yang saya buat. Ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Sementara himpunan A anggotanya BERKAT, himpunan B anggotanya CERDAS, maka ada 3 anggota, yaitu huruf A, huruf E, dan huruf R. Ini berada di A sekaligus ada di B, maka tempat anggota A, E, R ada di tengah ini, merupakan irisan. Merupakan irisan. Sedangkan yang lain di luarnya. Seperti itu. Sehingga mana yang menjadi A, irisan B? Hasilnya adalah yang ada di tengah-tengah ini, yang saya blok berwarna merah. Maka A irisan B hasilnya adalah himpunan anggotanya A, E, R. Lanjut anak-anak sekalian, mencari A union B. Hasilnya bagaimana? Kita perhatikan. Nah, inilah daerah A union B, yaitu sebuah himpunan yang terbentuk oleh dua himpunan A dan B, ya seperti ini. Maka seluruh yang ada di lingkaran A dengan B ini kita gabungkan. Maka A union B adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, E, K, R, S, T. Ya, seperti ini. Ya, anak-anak sekalian, untuk jawaban soal nomor 1A dan 1B. Kita lanjutkan untuk yang soal berikutnya. Kita menjawab soal nomor 1 yang C dan D, yaitu mencari A komplement dan B komplement. Perhatikan diagram Venn yang saya buat. Ini adalah himpunan A. Anggotanya ini himpunan B, terus anggotanya kita tempatkan seperti ini, seperti ini. Ini ya. Kemudian mana daerah A komplement? A komplement itu artinya adalah himpunan
bukan A, berarti di luar A. Maka daerahnya perhatikan, inilah daerah A komplement. Ya. Nah, inilah daerah A komplement, yaitu daerah yang di luar lingkaran A. Maka di sana terdapat C, terdapat D, kemudian F, kemudian S, U, V. Maka A komplement hasilnya adalah CDSVUV, ya. CDSVUV, ya, seperti ini. Lanjut untuk yang B komplement. Nah, B komplement apa hasilnya? Perhatikan yang saya blok daerahnya ini. Nah, apa itu B komplement? Yaitu himpunan di luar B. Sehingga di luar B yang saya blok warna agak buram ini isinya adalah ada B, ada anggota K, ada T, V, ada U dan V, ya. Maka B komplement hasilnya adalah B, K, F, T, U, V. Oke. Lanjut anak-anak ke soal 1 bagian E dan F. Menentukan A selisih B dan B selisih A. Perhatikan diagram Venn yang saya buat. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kita masukkan anggotanya. Nah, A min B, apa anggotanya hasilnya? Kita perhatikan. A min B itu adalah daerahnya ini. Daerah A dikurangi yang di dalam B, sehingga daerahnya, nah ini yang saya blok warna kuning tua ini, ya, kuning tua. Maka di sini ada anggota yaitu 3 anggota yaitu B, K, dan T. Maka A selisih B hasilnya B, K, T. Kita lanjutkan, kita balik yaitu B min A. Apa hasilnya B min A? B min A daerahnya perhatikan adalah daerah B yang tidak ada di dalam A. Maka ini daerahnya yang saya blok warna agak buram-buram ini. Maka di sini ada anggota CDS. CDS. Kita lanjutkan anak-anak untuk soal latihan kedua. Diketahui himpunan A 2357, B 2468. Anggota semestanya yaitu angka 1 sampai 9. Disuruh menentukan A irisan B komplement, A komplement, B komplement, A komplement union B komplement. Kita jawab. Perhatikan diagram Venn yang saya buat. Ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Anggota-anggotanya perhatikan, ya, 2357 ada di dalam A, kemudian 2468 ada di dalam B, lingkaran B. Sedangkan 1 dan 9 tidak masuk ke A, tidak masuk ke B, tetapi dia berada di kotak S ini. Ya. A irisan B. Mana daerah A irisan B? Perhatikan. A irisan B yang mana? Daerahnya. Masih ingat toh? Daerahnya yang merupakan masuk ke dalam himpunan A dan juga masuk ke dalam himpunan B. Tidak lain daerahnya adalah yang saya blok warna coklat tua ini. Apa namanya? Kuning tua ini. Sehingga hasilnya adalah himpunan yang anggotanya angka 2. Yang pertama selesai anak, kita lanjutkan yang kedua. A irisan B komplement. A irisan B komplement. A irisan B sudah ketemu yaitu angka 2. Nah, A irisan B komplement berarti maksudnya himpunan baru yang anggotanya bukan anggota A irisan B alias di luar A irisan B. Maka perhatikan saya blok daerahnya
di luar A irisan B, ini tadi A irisan B, ya, ini A irisan B. Nah, di luar itu, maka, nah perhatikan, ini yang saya blok warna ungu, ini adalah daerah A irisan B komplement, maksudnya di luar irisan, tetapi masih ada di dalam kotak semesta. Sehingga anggotanya ada angka 1, ada angka 3, 5, 4, 7, dan sebagainya. Sehingga hasilnya adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjutkan anak-anak untuk pertanyaan yang ketiga atau nomor C. A komplement. Masih ingat anak-anak A komplement? Ya, betul. A komplement itu adalah himpunan di luar himpunan A. Himpunan yang anggotanya bukan anggota A, tetapi di dalam S. Perhatikan, yang saya blok ini daerahnya. Ini daerah A, yang saya blok warna ungu muda ini di luar A. Maka anggotanya ada angka 1, ya, ada angka 4, 6, 8, 9. Maka A komplement anggotanya 1, 4, 6, 8, 9 yang berwarna ungu muda. Kita lanjutkan anak-anak yang B komplement. Nah, B komplement berarti himpunan yang anggotanya, ya, di luar B. Kita cari anggota di luar B. Mana daerahnya? Kita perhatikan. Inilah daerah di luar B yang saya blok warna merah. Ada 1, ada 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, begitu anak-anak, jelas ya? Kita lanjutkan untuk yang nomor E. Ini. Nah, A komplement digabung dengan B komplement. Nah, A komplement kita sudah tahu 1, 4, 6, 8, 9. B komplement juga sudah tahu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena digabung berarti semua anggota dari A komplement dicampur ditambahkan dengan B komplement. Tetapi yang sama cukup ditulis sekali saja. Perhatikan daerahnya, saya blok daerahnya. Nah, ini dia. Inilah daerah yang berwarna coklat, ini adalah wilayah atau daerah yang merupakan A komplement union B komplement. Maka di sini ada angka 1, angka 3, angka 4, 5, sampai 9. Nah, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anak-anak sekalian, perhatikan hasil dari pekerjaan kita. Ternyata ada dua hal yang sama, yaitu ada dua himpunan yang sama, persis ya. Perhatikan ini. Nah, A irisan B komplement hasilnya adalah anggotanya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan A komplement union B komplement anggotanya juga 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka dua himpunan ini sama. Ya, walaupun cara memperolehnya berbeda. Yang di sini adalah diiriskan dulu baru dikomplement. Yang di sini dikomplementkan masing-masing baru diunionkan. Tetapi hasilnya sama. Maka kesimpulannya A irisan B komplement hasilnya akan sama dengan A komplement union B komplement. Perhatikan jangan sampai terbalik. Di sini irisan, di sini union, ya. Ini irisan, ini gabungan. Di sini komplementnya keseluruhan, di sini masing-masing himpunan A dikomplement himpunan B komplement. Oke. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Anak-anak sekalian, dalam soal ketiga ini ada dua himpunan yaitu A dan B, ya, A dan B. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, ya, yang pertama
Kita masukkan dulu anggota-anggotanya. Nah, ini sudah anggotanya masuk. Nah, sekarang yang pertama kita akan mencari A gabungan B. A gabungan B. Yang mana daerahnya? Nah, inilah daerah A gabungan B yang saya blok warna kuning tua ini ya, atau kunir bosok ini namanya. Nah, daerahnya ini, maka seluruh yang ada di wilayah yang berwarna kuning ya, kunir busuk ini ya, ini kita tuliskan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah daerah A union B. Terus berikutnya A union B komplement. Berarti kita A union B komplement itu maknanya himpunan di luar A union B. Berarti bukan anggotanya tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5, tidak 6, tidak 7, dan tidak 8. Padahal himpunan S-nya hanya 1 sampai 9. Nah, ini 2 sampai 8 sudah bukan anggotanya, maka tinggal 1 dan 9. Perhatikan gambar saya. Nah, itulah daerah A union B komplement yang berwarna ungu. Maka anggotanya hanya ada 2, yaitu 1 dan 9. Kita lanjutkan anak-anak untuk A komplement. Bolak-balik sudah A komplement, B komplement ya, saya rasa hafal. Inilah daerah A komplement di luar A. Anggotanya ada 1 ya, ada 4, ada 6, 8 dan 9. 1, 4, 6, 8, 9. Lanjut ke yang nomor D, yaitu B komplement. Bolak-balik sudah kita kerjakan B komplement. Mana daerahnya B komplement? Ini yang saya blok warna merah. Ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu. Terus bagaimana yang nomor E? A komplement irisan B komplement. Nah, ini dia. A komplement irisan B komplement. Hasilnya adalah 2 himpunan ini, warna merah dan warna kebiru-biruan ini kita iriskan, dicari yang sama. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ya, yang berwarna ini, yaitu ada angka 1 dan 9. Perhatikan anak-anak, di sini ada 2 himpunan yang sama, yaitu anggotanya 1 dan 9. Ya, sama. Maka kesimpulannya, A union B komplement hasilnya akan sama dengan A komplement irisan B komplement. Saya harapkan bisa dimengerti anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatian dari anak sekalian. Kamu bisa putar kembali video ini berulang-ulang agar kamu mendapatkan pengertian yang lebih baik dari sekedar melihat pertama kali atau hanya sekali. Maka kemudian coba putar video ini 2 atau 3 kali agar lebih jelas. Demikian anak-anak untuk kegiatan kita belajar video pembelajaran tentang himpunan bagian keempat. Kita akan bertemu lagi pada video himpunan bagian kelima. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.